SD kelas 4 tema 8. 3. 4 daerah tempat tinggalku, sub. Tema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku pembelajaran 4. Udin menonton pentas ketoprak Gajah Mada. Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran pahlawan Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Bentuklah kelompok terdiri dari 3 anak. Kemudian, carilah cerita fiksi yang di dalamnya minimal ada 3 tokoh. Tuliskan nama dan sifat tokoh yang ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai dari cerita itu di depan kelompok lain. Sebagai contoh, kamu memeragakan Patih Gajah Mada dan 2 orang temanmu sebagai prajuritnya. Patih Gajah Mada mengajak 2 prajurit untuk melawan musuh. Dialog saat bermain peran sebagai contoh berikut. Patih Gajah Mada. Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu. Patih Gajah Mada berdiri tegap di depan kedua prajurit, tangan kanan menuding ke arah musuh. 2 prajurit. Semangat, Patih. Serbu. Kedua prajurit mengangkat tombak. Patih Gajah dan 2 prajurit berlari. Gambar di atas menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca tentang cerita Cindelaras? Atau mungkin kamu melihat video drama Cindelaras? Coba kamu cari informasi tentang cerita Cindelaras. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa memutar video. Kemudian, tuliskan ringkasan mengenai cerita Cindelaras pada kotak di bawah. Berdasarkan cerita Cindelaras, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? 2. Siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? 3. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? 4. Mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? 5. Apa lawan tokoh dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Jawablah pertanyaan di atas pada kolom berikut. Kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras. Masih ingatkan kamu dengan pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Coba kami ingat kembali pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Selanjutnya, tuangkan kembali dalam bentuk tulisan tentang pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan sesuai ingatanmu. Tuliskan dalam kolom berikut. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksudkan di sini yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional, sederhana, dan corak kehidupan modern, kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Bagaimanakah dengan penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Kamu telah memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah semua penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau sebaliknya sesuai corak kehidupan modern? Tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatanmu.
Buat kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan yang bagaimanakah kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Kegeramanan karakteristik individu. Adanya keberagaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat tersebut sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keberagaman tersebut. 2. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Alat pemersatu bangsa. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikat menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. 4. Sebagai ikon pariwisata. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khazanah budaya bangsa. Kekayaan khazanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia. 5. Menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat pariwisata Indonesia. 6. Memupuk sikap toleransi. Adanya keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Sudahkah kamu memupuk sikap toleransi dalam keberagaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Apa yang sudah kamu pelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Tuliskan pada kolom berikut. Dalam kegiatan ekonomi, banyak jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Semua dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keberagaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Coba kamu diskusikan bersama orangutanmu hal yang akan terjadi jika semua masyarakat hanya menekuni satu jenis pekerjaan. Semua menekuni pekerjaan yang sama. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut.